Halo kawan semuanya, balik lagi sama gua Fatih di channel Anti Nyangkut Club. Oke guys, jadi kali ini kita mau ngebahas koin Koti ya. Kalau kata si Christian Victorius itu sari Coti guys. Jadi kalau teman-teman ingat ya, jadi Coti ini dia tuh sempet nyentuh all time high itu ada di harga 8.400 ya. Dan sekarang ada di 1.700 ya. Kita akan ngukur dulu sebenarnya dari Koti ini udah minus berapa persen ya. Cukup dalam guys, 79% ya. Maka dari itu ya kita mau nganalisis ya dari Koti ini sebenarnya, buat kalian yang memang udah terlanjur entry misal di atas harga 1.700 ini masih bisa kejemput atau enggak sih gitu, dan apakah dari Koti ini masih punya potensi ke depannya. Dan misalkan dari kalian yang merasa telat ya mau entry atau mau masuk ya di Koti, kita cari tahu juga di harga berapa yang bagus untuk bisa menyerok ya, karena memang kalau kita melihat 6 hari ke belakang dari Koti ini naik terus ya, ini candle hijau yang ini. Oke guys, jadi langsung aja kita analisis. Oke guys, jadi ini adalah candle satu hari ya, candle one day dari Koti. Jadi kalau kita lihat di sini dari Koti memang ada support kuat yang terbentuk ya, itu di angka 1300-an ya. Karena memang pada candle sebelumnya ini ada titik resisten yang kemudian menjadi support ya, ini di tahun 2020 ya, bulan 8. Nah, jadi kemudian di sini juga ada titik resisten ya. Ada dua titik resisten kuat yang harus ya, yang wajib ditembus oleh Koti jika memang dia ingin melakukan pembalikan tren ya, atau menjadi uptrend ya. Di sini ada resisten satu itu ada di angka 2500 ya. Di sini ada support yang kemudian menjadi resisten. Kemudian ada resisten 2, ini ada di 4000 ya. Jadi memang ini tuh adalah zona konsolidasi atau zona sideways yang kuat dari Koti ya. Oke, terus juga kalau kita lihat ya dari arah tren dari Koti ini sebenarnya memang masih downtrend atau masih bearish ya. Kita lihat dari trend line-nya di sini masih menghadap ke bawah. Dan juga kalau kita lihat dari moving average ya, exponential moving average 50 di sini juga masih berada di bawah ya, di bawah garis ini. Garis tipis berwarna biru di sini ya. Jadi walaupun dari Koti di sini masih downtrend ya, tetapi nggak menutup kemungkinan kalau dari Koti ini harganya masih bisa naik ya. Kita akan mencari tahu dari Koti ini perlu kenaikan berapa persen sih untuk dia bisa mencapai titik all time high sebelumnya. Diperlukan kenaikan sebesar 374% ya guys. 300%an lah kita ambil lah. Memang kalau kita lihat di sini angkanya memang cukup besar ya kenaikan yang diperlukan. Tetapi memang di dunia kripto ini nggak ada yang nggak mungkin guys. Nah, tetapi syarat yang harus dipenuhi jika Koti pengen naik sebesar 300% ini adalah Bitcoin harus menyentuh titik all time high sebelumnya ya. Yang mana pada saat Bitcoin all time high atau di harga tertingginya dari Koti juga menyentuh all time high-nya itu sendiri ya. Kalau kita ukur juga dari Bitcoin, dia tuh perlu kenaikan sebesar 65% dari harga sekarang untuk menyentuh titik ATH-nya ya guys. Jadi itu syaratnya ya, dari Bitcoin harus naik 65%. Maka dari Koti pun juga berpeluang untuk mengalami kenaikan sebesar 300%-an ini guys. Nah, jadi sebenarnya memang masih ada harapan ya dari Bitcoin ini bisa naik 65%, karena memang secara garis besar dari Bitcoin sendiri itu masih uptrend guys ya. Dari secara candle yang jauh lebih luas ya. Kalau ini kan kalau secara jarak pendek atau short term dalam waktu 6 bulan ini memang masih bearish ya. Kalau kita tarik garisnya ke belakang lagi sampai beberapa tahun ke belakang ya memang masih bullish ya, seperti itu. Jadi dari Koti ini masih ada harapan untuk dia bisa naik lagi, jadi seperti itu. Nah, jadi buat kalian memang udah terlanjur ya, misalkan udah nyangkut di atas 50%, ya saran gue di hold aja terlebih dahulu, ditahan aja, karena memang kalau di cut itu memang udah terlanjur banyak ya guys. Nah, kalau kita hold memang karena masih ada kemungkinan ya dari Koti ini bisa harganya kejemput, bahkan bisa profit lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu ya titik tepatnya mana yang mungkin bisa kita masuki di Koti ini agar kita bisa ngebeli Koti ya di harga yang paling bagus seperti itu. Kita akan zoom in terlebih dahulu ke time frame 4 jam ya. Kalau time frame 4 jam di sini ya, yang pertama-tama ya seperti biasa ya, kita menggunakan jurus Fibonacci ya. Karena memang dari Fibonacci ini cukup akurat guys.
Ya di sini kalau kita tarik garis Fibonacci, memang titik demand-nya itu ada di sekitaran 1600-an ya. Titik dimana support kuat dari Koti ini ada di 1600-an ya untuk belinya di sekitaran sini ya guys ya. Jadi ini adalah titik beli yang bagus ya, titik beli yang gue sarankan sih. Tapi kalau kita melihat garis trendline dari Koti di sini, memang dia masih ketahan di trendline guys ya. Dari Koti memang masih ketahan di garis trendline. Jadi buat yang mau entry sekarang pun juga boleh sebenarnya, juga boleh, tetapi saran gue tetap gunakan alokasi dana ya. Kalian cukup mengeluarkan 20% dari dana yang kalian punya untuk menyerap Koti di level harga ini. Nah kalau di level 1500 ya, mungkin itu kalian bisa lebih besar lagi ya, boleh 40% sampai 50% ya buat menyerapnya di area 1500 ini. Jadi kayak gitu. Dan kalaupun misalkan dari Koti ini memang dia rebounds ya, atau dia mantul dari sini, nah kalian jangan pernah beli di higher high ya, belilah di higher low ya. Kalau kita bikin perumpamaan ya di sini, misalkan dari Koti naik nih ke sini, ya kalian jangan beli di titik itu guys, belilah saat dia menyentuh garis trendline-nya ini ya. Nah, jadi kalian sangat tidak gue sarankan beli di sini, beli di sini. Nah itu keputusan yang buruk sih ya. Kalau gue memang biasanya ya, dari hampir semua tradingan gue tuh beli di garis trendline ya, ketika dia menyentuh trendline ya. Potensi apa namanya, risk to rewardnya itu lebih gede gitu, lebih gede rewardnya daripada risknya. Kalau kalian nekat ya, lebih gede risknya, itu berbahaya guys untuk balance account kalian. Jadi itu adalah pembahasan teknikal ya dari Koti. Buat yang masih bingung, yang masih bertanya-tanya, silahkan tanya di komentar atau boleh tanya aja di grup Telegram kita, link ada di deskripsi ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah kita akan bahas dari fundamental dari Koti ya. Jadi dari Koti ini dia ada di peringkat 320 ya dari market cap. Itu cukup besar sih, karena kalau gue bilang sih 500 besar itu cukup bagus guys, karena yang namanya koin di dunia kripto ini ada puluhan ribu kayak gitu loh. Jadi 500 besar aja udah bagus ya. Volume 24 jamnya di Binance itu ada 30 juta dolar ya. Cukup tinggi. Nah kalau kita lihat koin Koti ini koin apa sih? Walaupun kalian udah tahu, jadi tetapi nggak apa-apa ya kalau gue jelasin ulang ya. Mungkin ada yang belum tahu juga gitu. Jadi Koti ini adalah platform financial teknologi ya, atau platform layanan keuangan ya, tetapi dia tuh ada di sistem blockchain. Nah, jadi seperti itu. Di Koti ini diluncurkan pada tahun 2017 seperti itu. Koti juga dirancang untuk memenuhi semua tantangan, termasuk biaya, risiko, integrasi global, sistem keuangan tradisional. Ya, di sini dikatakan seperti itu. Terus pendiri Koti di sini ada Samuel Falcon dan David Asaraf. Terus apa yang membuat Koti unik ya? Yang membuat Koti unik adalah platform dari Koti ya. Jadi platform Koti ini memungkinkan perusahaan dengan mudah menciptakan produk financial teknologi yang canggih dan menghemat waktu, data, dan uang, dan dapat memproses semua jenis pembayaran, baik online maupun offline ya. Ini termasuk kripto dan stablecoin, termasuk kartu kredit. Ini juga apa namanya, Koti juga merupakan platform pertama di dunia yang dioptimalkan dengan pembuatan koin yang stabil harganya. Sebenarnya bisa dibilang dari fundamental Koti ini cukup bagus guys. Ya di sini juga volumenya terhitung sangat aktif ya, di Binance itu ada 16 juta dolar. Kemudian likuiditasnya tinggi hampir di semua market ya. Jadi dari aktivitas transaksinya itu sebenarnya juga hidup ya. Tetapi memang kemungkinan banyak sekali paus yang ngebuang barangnya ya. Dari sisi fundamental memang bagus guys. Memang dari sisi bandarnya aja sih yang memang mau ngebuang barang Koti kayaknya. Jadi menurut gue ini adalah titik akumulasi yang bagus buat kalian yang mau nyerok ya. Yang mau nyerok tadi saran gue ada di harga tadi ya 1600-an. Dan kalaupun harga naik, kalian beli aja di higher low. Di higher low yang di sini ya. Oke.
Gitu aja guys pembahasan dari kita mengenai Kote ini. Yang mau bingung ya tanyain aja lah, kita sangat-sangat open ya mengenai pertanyaan, saran dan kritik. Jadi gitu aja guys video dari gua. Ya semoga kalian dapat profit selalu ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.